Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya, Mario Antonius Mones, nomor induk mahasiswa 18030300183, semester 6, kelas D, akan mempresentasikan hasil review saya pada mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif dengan judul buku Perwujudan Penelitian Secara Kualitatif oleh Laura L. Ellingson. Perwujudan dalam penelitian kualitatif menghubungkan teori kritis dan interdisipliner, perwujudan dengan kreatif, strategi yang praktis untuk terlibat dalam penelitian kualitatif yang diwujudkan dalam penelitian. Ellingson melengkapi penelitian kualitatif tidak hanya untuk menahan perpecahan pikiran tubuh pada prinsipnya, tetapi untuk menanamkan penelitian mereka dengan vitalitas yang berasal dan merangkul produksi pengetahuan yang tertanam secara mendalam dalam pengalaman indrawi. Berlandaskan perspektif post-strukturalis, post-humanis, dan feminis, inovasi ini mensintesis teori interdisipliner saat ini dari penelitian tentang perwujudan menjelajah dari berbagai ilmu sosial, pendidikan, kesehatan, dan pihak-pihak yang terkait. Peneliti perlu menentukan perbedaan antara satu aspek realitas dengan aspek lain lebih dahulu sebelum melakukan penyelidikan. Dengan membedakan gejala-gejala itu, peneliti akan mendapatkan sebuah struktur atau masing-masing dimensi yang dapat dijadikan sebagai sasaran. Di dalam contoh yang dijelaskan, individual intersubjektif berbeda dengan cooperative work, walaupun keduanya berada dalam situasi sosial yang sama. Orang biasa tidak dapat mencermati hal itu karena mereka tidak mempunyai kedua konsep berbeda itu, dan mereka tidak memerlukan adanya konsep itu. Perlu dicermati, sehingga di dalam analisisnya keduanya akan diposisikan pada tempat yang berbeda. Dengan demikian, peneliti dapat memfokuskan pada sasaran yang dirumuskan dan pada saat yang sama mengesampingkan sasaran lain walaupun berdekatan atau bahkan berhimpitan yang tidak menjadi fokus perhatian. Perwujudan atau kedaging yang tidak membutuhkan penolakan perhatian terhadap wacana. Barat pada bukunya tahun 2007 yang berpendapat bahwa tubuh terlalu mudah diberhentikan dengan teori postmodern Rising yang memusatkan wacana sebagai fokus penyelidikan, membawa tubuh kembali bukan dengan mengesampingkan wacana, melainkan dengan membawa diskursif dan pasangan real bersama untuk pemeriksaan. Bagi Barat, manusia atau benda material bukan manusia dan wacana semuanya bekerja bersama untuk menciptakan penjelmaan yang berbeda, bukan statis, makna, atau esensi. Perhatian pada perwujudan membutuhkan memegang budaya diskursus, katakanlah kecacatan dan kemampuan sebagai yang saling konstitutif dengan tubuh material yang dibingkai oleh wacana sebagai mampu atau cacat. Penelitian kualitatif bersedia bereksperimen dengan melakukan perwujudan secara aktif dalam penelitian mereka. Mereka akan menemukan beberapa keuntungan dari melakukan hal tersebut. Pertama, diwujudkan penelitian memungkinkan para sarjana dan praktisi untuk mempelajari topik-topik yang sebaliknya tidak diketahui. Autoetnografi berbeda dari etnografi, metode penelitian sosial yang digunakan oleh antropolog dan sosiolog, di mana autoetnografi mencakup dan mengedepankan subjektivitas peneliti daripada mencoba untuk membatasinya, sepertinya dalam penelitian empiris. Etnografi cenderung dipahami sebagai metode kualitatif dalam ilmu sosial yang menggambarkan fenomena sosial manusia berdasarkan penelitian lapangan, sedangkan autoetnografi sebagai bentuk etnografi. Ellis pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2004 menulis adalah bagian auto atau diri dan bagian etno atau dikatakan Ellingson yang berarti budaya. Keduanya berbeda, lebih besar dari bagian-bagiannya. Dengan kata lain, kita menyebut sebuah karya sebagai etnografi atau etnografi tergantung pada klaim yang dibuat oleh penulis-penulisnya.
ruang hidup mengelilingi kita dan mempengaruhi kita saat kita bertindak di dalam ruangan yang membentuk bagaimana kita merasakan, bergerak, dan memahami cara kita saat berada dalam suatu posisi. Merujuk kembali pada proses membaca dan melihat objek dengan lensa di atas, pencermatan terhadap objek tersebut dapat digunakan untuk mengawali terbukanya sebuah ranah yang siap untuk dicermati dengan cara khusus. Gambaran tentang apa saja yang ada di sana, di dalam posisi apa tiap bagian berada, bagaimana keberadaan sasaran dibanding dengan sasaran lain, mengapa substansi itu ada di sana, bagaimana solidaritas substansi berada, bagaimana susunan organik tersusun, dan bagaimana sasaran akan diselidiki, semuanya tergantung dalam peta apa yang dibuat oleh penulis pada pembaca. Sasaran itu tidak terdapat dalam objek, menempel pada bentuk fisik dengan struktur yang sudah kita dapat, yang tidak dapat dirubah lagi, tetapi merupakan benda abstrak yang berada di luar dari diri peneliti. Sasaran itu dirumuskan oleh peneliti dengan struktur yang teratur, serta diketahui unsur-unsur pembentuknya. Sebagai benda yang dibuat, direncanakan, dan dirancang oleh peneliti, ia mengandung konsep dasar yang menjadi landasannya. Sasaran merupakan hasil proses rekayasa dan refleksi murni peneliti yang disesuaikan dengan sudut pandang yang dipilihnya. Sasaran yang baik memberi batas jelas dan tegas dengan sasaran lain. Jika sasarannya jelas, peneliti dapat memfokuskan perhatian pada ranah itu dan mendapatkan bimbingan dari bangunan konsepnya. Sasaran yang baik memudahkan peneliti untuk menentukan metodologi yang akan digunakan. Demikian pula, ia juga dapat mengidentifikasi pokok-pokok permasalahannya karena tiang-tiang penyangganya sudah ditentukan dan diposisikan pada tempat yang tepat. Dengan kata lain, sasaran yang seperti ini mempunyai suatu konstruksi yang menunjukkan hubungan antar komponen konsep yang dapat membentuknya. Perspektif dapat digunakan untuk mendeteksi adanya konsep dan subkonsep, bisa untuk memisahkan satu konsep dengan konsep lain, untuk merumuskan kategori dalam sebuah konsep, menghubungkan beberapa konsep sejenis untuk mendapatkan konsep baru, maupun untuk membuat analisis dalam penelitian. Perspektif mengawasi dan mempersyaratkan akan ketepatan aplikasi untuk berbagai kerangka pikir dan konsep, karena aplikasi itulah yang menjadi ukuran kualitas analisis yang ditawarkan oleh peneliti. Di sini, pemilihan konsep menjadi pertimbangan krusial karena hal itu dapat menentukan kualitas penelitian. Jika di tempat lain saya mengatakan bahwa sebuah topik penelitian tidak dapat dengan sendirinya muncul dari objek yang sedang diteliti, maka dalam konteks itulah langkah-langkah untuk mendapatkan bangunan konsep baru yang baik dapat diusahakan. Perlu kesadaran yang mendalam untuk menyinergikan konsep-konsep dan ide-ide supaya informasi yang didapatkan dari analisis dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan oleh para peneliti. Perspektif merupakan kemampuan intelektual untuk mengontrol proses, kerja, dan hasil penelitian. Kemampuan itu digunakan untuk mengawasi penggunaan paradigma, yaitu aplikasi asumsi dan hukum yang digunakan dalam penelitian. Jika paradigma bersifat pasif, yaitu mengaplikasikan asumsi dan hukum yang ada, maka perspektif lebih aktif untuk mengawasi apakah penggunaannya sudah sesuai dengan konteks yang berlaku, apakah arah penyelidikannya berjalan sesuai dengan perkembangan terakhir di bidang ilmu, serta apakah temuan-temuannya dapat diterima oleh peneliti yang punya daya kritis dan kepekaan intelektual yang tinggi atau tidak. Menurut saya, setidaknya ada 5 syarat untuk menumbuhkan perspektif, yaitu alat komunikasi, kompetensi bidang, metodologi, motivasi, dan moralitas.
Semua syarat ini jika dipenuhi akan menjadikan kita berwawasan luas dan bijak dalam bidang keilmuan kita. Sementara alat komunikasi dianggap sebagai bentuk sebuah pintu masuk untuk menyergap pengetahuan dan ilmu yang digunakan untuk memberikan wawasan terhadap diri kita. Sebagai salah satu dimensi penting dalam membangun perspektif alat komunikasi, menjadikan kita mempunyai wawasan dan dapat mengontrol bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kolega di lingkungan akademik. Bersamaan dengan kemampuan bidang hal lain yang akan memperkokoh fondasi pembentukan perspektif itu. Di lain pihak, metodologi menjadi keniscayaan untuk dapat mengetahui posisi kita di bidang intelektual. Apakah kita menjadi peneliti yang mempunyai kemampuan analisis atau tidak? Metodologi mempersyaratkan daya kritis dan kepekaan akademik di samping pemahaman dasar tentang cara kerja dan strategi dalam ilmu pengetahuan. Ditambah dengan motivasi yang dikendalikan oleh moralitas, maka bahan-bahan yang kita adopsi dan adaptasi dari luar diri kita akan mengkristal menjadi kemampuan melihat dan membaca keadaan dalam bentuk perspektif. Jadi, masing-masing orang mempunyai kesempatan membangun perspektif. Cara pandang untuk memecahkan masalah, maka perspektif bersifat aplikatif dan praktis, tidak teoritis, berada di level konsep. Kekhususan perspektif terletak pada kemampuannya untuk mengorganisasikan beberapa konsep menjadi satu kesatuan yang bermakna. Satu konsep atau subkonsep diposisikan di dalam konteks khusus dan dalam hubungan dengan yang lain. Mereka membangun sinergi dengan mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang muncul dari dalam. Keterkaitan ini merupakan prasyarat agar bagiannya tidak mudah digoyahkan oleh kekuatan lain karena mempunyai fondasi yang kuat. Solidaritas rumusan perspektif sangat diperlukan karena merupakan ukuran untuk mendapatkan eksistensi dan kualitas cara pandang itu dalam konteks masyarakat akademik dan lingkungannya. Konsep dan subkonsep berada dalam posisi yang teratur menurut tingkat dan kategorinya karena peneliti sudah menyusunnya sesuai dengan pandangannya. Dengan perspektif yang dibangun, konsep-konsep itu dapat diperkuat kedudukan dan posisinya sehingga menjadi lebih dapat diterima. Oleh karena kekuatan terhadap landasan konsep seperti itulah, pengertian perspektif seperti ini sekarang lebih banyak digunakan dalam bidang keilmuan daripada masa-masa sebelumnya. Pedoman federal dan kelembagaan tentang perilaku peneliti terhadap penelitian beserta menangani badan dan dengan beberapa cara. Terkadang perhatian ini eksplisit seperti dalam uji coba yang akan diberikan ke tubuh peserta atau eksperimen di mana diri atau tubuh peserta dapat dimanipulasi dan diukur. Namun untuk sebagian besar penelitian kualitatif, perhatian pada badan dalam istilah perilaku penelitian paling baik implisit dan paling buruk diabaikan. Kode penelitian saluran membutuhkan persetujuan yang diinformasikan, analisis atau risiko, dan keadilan dalam pemilihan peserta. Ahli metodologi feminis mendukung perlindungan peserta, tentu saja, tetapi mengandalkan bahwa perlindungan yang diwujudkan seperti itu tidak terbaik dan tidak dipastikan dengan jelas. Feminis, poststruktur, ahli alikturalis, dan posthumanis setuju bahwa penelitian tidak memperoleh pengetahuan dengan berdiri di luar dunia. Kita tahu karena kita adalah bagian dari yang ada di dunia. Membenarkan diri kita dalam dunia partisipan memiliki implikasi etika yang serius. Mengetahui adalah tindakan tanggung jawab atas pemotongan agensial yang saya bisa diimplikasikan. Melakukan intratindakan dengan objek, partisipan, budaya, dan wacana agar semuanya dapat terorganisir dengan jelas. Memenamkan diri kita merupakan suatu hal yang perlu dimasukkan dalam kategori atau dapat mempartisipasikan diri dalam kegiatan penelitian.
sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih maksimal. Terima kasih, sekian hasil review saya yang telah saya presentasikan. Mohon maaf jika dalam mempresentasikan tugas saya terdapat beberapa kendala atau kata-kata yang tidak berkenan. Semoga video atau materi yang saya bawakan ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat siang.